Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Fariski, NIM 25291 dari Petik 5C 2020. Dan di sini saya akan mengajukan salah satu syarat akhir dari mata kuliah e-bisnis, yaitu tentang materi pembelajaran e-bisnis dan e-commerce. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu e-commerce. E-commerce adalah bentuk transaksi, perdagangan, perniagaan, barang, dan jasa melalui media elektronik. Nah, di sini maksudnya adalah e-commerce ini menyediakan sebuah layanan kepada masyarakat untuk membantu perekonomian masyarakat pada bidang barang dan jasa. Nah, jadi masyarakat bebas untuk memasukkan barang atau mengajukan suatu jasa agar dapat menghasilkan uang lebih mudah. Karena pengaruh zaman sekarang, lebih banyaknya orang yang memakai internet sebagai pembantu pada kegiatan setiap harinya. Nah, dan selanjutnya yaitu e-bisnis. E-bisnis adalah bisnis elektronik yang merujuk kepada definisi e-commerce yang lebih luas. Tidak hanya pembelian dan penjualan barang serta jasa, akan tetapi juga melayani pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis. Nah, jadi e-bisnis ini kita dapat mengembangkan bisnis yang lebih besar lagi dengan hanya menggunakan media internet. Nah, contohnya saja, kita dapat membeli barang serta menjual barang dengan lebih mudah kepada layanan penyedia. Contohnya aja, kita membeli barang ke luar negeri, kita bisa hanya membeli dengan internet, dengan melalui jaringan internet. Jadi kita dapat mudah membeli suatu barang di internet, dan harganya mungkin bisa kita cari harga yang lebih murah serta kualitas bahan yang lebih bagusnya. Nah, contoh dari aplikasi yang menyedia layanan e-bisnis atau e-commerce yang seperti kita tahu adalah aplikasi yang menyedia suatu barang, bisa berupa pakaian, bisa berupa kebutuhan sehari-hari. Contohnya itu kita sudah seperti yang kita tahu, yaitu Amazon. Di situ menjual alat-alat elektronik. Di Tokopedia tersebut kita dapat membeli kebutuhan sehari-hari berupa baju, makanan, dan elektronik serta lain-lainnya. Nah, begitupun dengan Bukalapak, Shopee, dan Blibli. Nah, adapun layanan bisnis yang contoh dari layanan bisnis yang memberikan layanan jasa seperti Gojek, ya. Di situ kita juga bisa memesan sebuah jasa ojek online. Nah, dan juga ada Grab serta layanan jasa lainnya. Nah, kita masuk kepada praktik yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengembangkan e-bisnis atau bisnis di dalam media internet atau elektronik. Nah, yang pertama yaitu business to consumer. Jadi maksudnya itu adalah seorang bisnismen atau penyedia barang memberikan sebuah penawaran menarik kepada customer untuk dapat membeli barangnya daripada pembisnis ini. Jadi dia membujuk customer untuk membeli barangnya supaya laku dan terjual. Nah, pebisnis ini juga bisa memberikan penawaran untuk menjualkan barang dari pebisnis ini sehingga nantinya bisa lebih banyak terjual barangnya. Nah, jadi antara pebisnis ini dengan customer mempunyai keuntungan yang sama.
Yang selanjutnya itu bisnismen dengan bisnismen. Nah, jadi pebisnis ini dengan pebisnis. Jadi kita bisa kalau pebisnis dengan pebisnis ini biasanya kita sebut dengan kolaborasi ya. Jadi mereka bekerja sama agar bagaimana bisnis mereka ini berjalan dengan lancar serta lebih besar pengaruhnya di dunia internet. Jadi kolaborasi ini bertujuan untuk membuat orang lebih tertarik kepada apa yang dijual, apa yang diberikan oleh pebisnis ini. Jadi kolaborasi ini membuat layanan yang lebih besarnya. Nah, gitu. Pokoknya kedua bisnis ini akan menerima keuntungan yang lebih besar. Nah, yang selanjutnya itu customer ke businessman. Nah, biasanya customer dan ke businessman ini biasanya customer menawarkan jasanya kepada businessman untuk menjual barangnya, juga bisa membeli barang kepada businessman ini. Nah, dan yang terakhir itu yang keempat, customer ke customer. Nah, jadi ke customer ini biasanya bagaimana upaya dari customer untuk menarik customer lainnya sehingga barang yang telah dia beli ke businessman lain atau bisnis lain akan laku. Jadi dia menarik perhatian dari pembeli atau customer lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita masuk kepada komponen atau bagian dari e-bisnis. Nah, adapun komponen atau bagian e-bisnis, yang pertama yaitu intelligent business. Nah, intelligent business ini berupa penyedia atau pengelola pengamanan, bisa berupa pengamanan, berupa barang, semuanya itu akan difilter dari intelligent business ini sehingga nantinya bisnismen akan lebih aman dari kejahatan-kejahatan di dalam dunia internet. Nah, yang kedua yaitu manajemen hubungan pelanggan. Nah, jadi manajemen penghubungan pelanggan ini sangatlah penting dalam dunia bisnis karena target dari pebisnis online ini adalah pelanggan. Jadi bagaimana pebisnis ini menarik pada hati para pelanggan untuk lebih baik berkembangnya daripada website dari pebisnis ini. Yang selanjutnya itu manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan ini berupa pasukan barang atau bagaimana kita dalam mengelola bisnis kita, berupa dalam pembelian barang, berupa pengiriman barang, berupa pembungkusan barang gitu. Jadi manajemen rantai pasokan ini adalah bagaimana semua dari orang-orang yang terkait di dalam suatu toko itu berjalan dengan baik sehingga saling menguntungkan satu sama lainnya. Itulah rantai pasokan dari pebisnis. Dan selanjutnya itu perencanaan sumber daya perusahaan. Nah, jadi sebelum kita memulai suatu bisnis, kita harus ada yang namanya perencanaan atau berupa target. Nah, di sini sih kita akan mengelola bagaimana target kita ke depannya serta perencanaan yang akan kita lakukan dalam membangun suatu toko atau sebuah toko. Dan selanjutnya yaitu e-commerce. Jadi kita juga harus mengelola e-commerce kita agar menjadi lebih baik. Contohnya itu kita membangun sebuah toko pada sebuah layanan yang ada di sebuah aplikasi. Contohnya kita membangun suatu toko kita di sebuah aplikasi, contohnya di aplikasi Shopee. Nah, kita mendaftar di sana dan kita masukkan barang kita di sana. Jadi kita kelola dengan baik dari struktur, dari barang, semuanya terkelola dengan baik sehingga pelanggannya nanti akan tertarik dengan barang kita. Dan yang selanjutnya itu transaksi elektronik lingkup perusahaan. Nah, transaksi elektronik lingkup perusahaan ini adalah bagaimana kita membeli barang pada suatu perusahaan melalui media elektronik atau melalui media online atau melalui pembayaran online agar nantinya barang kita itu lebih mudah
agar proses pembelian lancar kepada penyedia barang. Dan selanjutnya itu kolaborasi. Nah, dalam membangun sebuah toko, kolaborasi ini sangat dibutuhkan karena ini mengacu kepada kemajuan toko kita. Nah, apabila kita misalnya kita kolaborasi dengan sebuah toko online yang itu statusnya itu sudah lebih tinggi gitu. Jadi mungkin toko kita itu baru dibangun, jadi kita kolaborasi dengan toko yang sudah maju. Nah, kita akan mendapatkan nama dari toko yang telah maju tersebut dan akan menarik para pelanggan ke toko kita. Jadi kita harus pandai-pandai mencari kolaborasi yang baik untuk toko kita. Selanjutnya itu aktivitas online. Nah, dalam bisnis e-commerce atau e-bisnis, kita harus melakukan yang namanya itu pengecekan jadi kita harus mengecek, misalnya contoh barang-barang apa saja yang disukai oleh pelanggan kita. Nah, apa saja yang cenderung dibeli oleh pelanggan kita gitu. Misalnya baju A. Apabila baju A itu laku, sedangkan baju B tidak laku, maka kita harus mencari barang-barang yang terkait dengan barang yang A ini, sehingga pelanggan lebih tertarik lagi dengan toko kita, karena pelanggan lebih tertarik kepada barang yang A. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada tujuan dari e-commerce atau e-business. Tujuan dari e-commerce atau e-business adalah mendukung bagian pemasaran, produksi, accounting, serta keuangan dan human resource management. Nah, jadi tujuan dari bisnis ini adalah memudahkan kita dalam proses transaksi, membuat akun produksi kita, serta menjual tadi barang-barang kita tersebut agar lebih mudah. Nah, dan selanjutnya yaitu manfaat dari bisnis tersendiri. Manfaat dari e-bisnis yang pertama yaitu memperluas pasar. Nah, dalam media online ini, untuk membesarkan suatu pasar itu akan lebih mudah karena pada orang-orang zaman sekarang lebih memikirkan suatu hal yang mudah untuk didapat. Nah, jadi untuk mencari barang yang mudah didapat itu, internetlah solusinya untuk saat ini. Soalnya orang tidak mau ribet, mau ke pasar itu panas-panasan, serta berdempet-dempet dengan orang lain ya. Jadi mendapatkan suatu barang itu susah. Nah, jadi bisnis ini mendukung untuk mencari barang yang kita inginkan lebih mudah dengan harga yang murah dengan kualitas yang sama. Yang selanjutnya itu manfaat dari bisnis adalah menghemat biaya. Nah, hemat biaya pasti akan terdapat pada e-bisnis karena menghemat biaya pribadi atau biaya perusahaan. Nah, contohnya itu biaya kita menyewa toko. Menyewa toko itu akan lebih mudah atau gratis. Kita tidak memakai toko. Toko kita itu hanya ada di dalam internet atau melalui media online. Nah, jadi barang kita itu bisa kita restock di rumah kita. Nah, dari biaya toko, mungkin kita juga bisa mengurangi biaya dari karyawan. Nah, yang selanjutnya itu praktis. Nah, pasti dalam bisnis ini kita mendapatkan satu kepraktivitasan dalam kesulitan ya. Nah, kesulitan maksudnya itu misalnya kita dalam mencari barang dalam sebuah toko atau mencari baju yang kita inginkan, misalnya baju A, tapi kita cek di toko A. Akan tetapi di toko A tersebut tidak ada yang baju kita inginkan. Nah, kita lanjut ke toko B, tidak ada juga. Nah, jadi bisnis ini bertujuan untuk memudahkan kita mencari suatu barang yang kita inginkan. Nah, itulah praktis. Nah, selanjutnya itu meningkatkan citra. Nah, saat kita membangun suatu e-bisnis akan meningkatkan citra kita.
baik dalam citra dari pelanggan atau citra dari media internet itu tersendiri. Nah, citra dari pelanggan tersebut bisa berupa bisa pelanggan itu suka membeli barang-barang tersebut di toko kita, serta memberikan suatu komentar yang baik sehingga kita juga senang ya melihatnya, serta keuangan kita juga lancar. Nah, kalau citra di media internet misalnya itu nama kita itu terpampang di mana-mana gitu, kayak terkenal. Jadi toko kita itu terkenal dan dapat meningkatkan endorsement atau iklan kita. Jadi orang-orang lebih tertarik membeli barang tersebut ke toko kita. Dan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang perbedaan e-commerce dengan e-business. Jadi e-commerce itu adalah suatu usaha kita untuk menyediakan suatu layanan jasa atau barang dengan menggunakan media internet atau media elektronik. Yang selanjutnya gitu kita masuk ke e-business. Kalau e-business itu artinya luas. Jadi sesuai dengan definisi e-commerce itu hanya menyediakan barang dan jasa dengan menggunakan media internet. Akan tetapi e-business ini memberikan layanan jasa yang lebih luas, bisa berupa pelayanan kepada pelanggan, bisa berkolaborasi dengan pebisnis lainnya, dengan juga memberikan sistem e-learning atau media pembelajaran kepada orang-orang yang akan belajar tentang bisnis. Nah, dan e-bisnis ini meliputi 90% bisnis dan di dalamnya 5% teknologi. Nah, jadi dalam e-bisnis ini meliputi banyaknya bisnis serta teknologinya itu untuk mengembangkan bisnis kita, dalam menjalankan bisnis kita. Dan kita yang selanjutnya itu dalam e-bisnis kita dapat melakukan dua hal. Dengan melakukan dua hal ini, maka e-bisnis kita dianggap telah berhasil dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama itu potensi untuk menambahkan revenue atau pendapatan. Nah, jadi apabila pendapatan kita telah melewati dengan target yang telah kita targetkan, maka bisnis ini dianggap telah berhasil. Dan dalam bisnis ini kita dapat menambah penghasilan, misalnya dari sekian, dengan berkembangnya waktu atau bertambahnya waktu, maka penghasilan kita juga bertambah. Nah, jadi itulah salah satunya untuk bisnis yang sukses. Dan yang selanjutnya itu beberapa tingginya pengurangan cost atau biaya. Nah, jadi semakin banyak kita mengurangi biaya dalam proses bisnis kita, maka bisnis kita itu dianggap berhasil. Contohnya saja kita dalam proses menjual barang, proses membeli barang, serta mengiklankan suatu barang kita. Jadi kita mengeluarkan biaya itu sangat sedikit. Nah, dan selanjutnya itu 3 kategori dalam bisnis. Yang pertama yaitu bisnis internal atau bisnis di dalam dari suatu sistem bisnis. Nah, yang tercangkup dalam bisnis internal ini adalah yang pertama customer relationship management, yaitu suatu orang yang mengurus pada bagian untuk mengurus suatu orderan atau keluhan customer. Jadi ini adalah tugas dari suatu customer relationship management. Selanjutnya itu enterprise resource planning. Jadi itu perencanaan dari sumber daya perusahaan kita. Jadi kita harus mempunyai planning ke depannya bagaimana perusahaan bisnis kita ini berkembang ke depannya. Yang selanjutnya itu dokumen manajemen sistem. Jadi di sini juga ada orang yang ditugaskan untuk mengelola dokumen-dokumen penting. Contohnya itu stok pembelian barang, stok penjualan barang, dan dokumen-dokumen lainnya yang penting rasanya di dalam
perusahaan bisnis kita. Selanjutnya itu Human Resource Management, yaitu sumber daya manusia. Nah, berkembangnya bisnis kita ini tergantung banyaknya manusia yang tercangkup di dalam perusahaan kita, yaitu contohnya orang yang membeli barang, banyaknya orang membeli barang kita, serta menjual barang kita. Nah, yang selanjutnya itu kategori yang selanjutnya, yaitu perusahaan komunikasi dan kolaborasi. Jadi di dalam bisnis ini juga ada komunikasi dan kolaborasi dengan perusahaan lain. Yang tercangkup di dalam komunikasi dan kolaborasi ini adalah VoAP, Content Management System. Jadi Content Management System ini kita membuat satu konten tentang bisnis kita yang sedang kita jalani, agar orang lain lebih tertarik kepada bisnis yang kita jalani, agar menarik pelanggan. Yang selanjutnya bisa melalui email, voicemail, web conferencing, terus digital work. Nah, dan kategori yang selanjutnya yaitu perdagangan elektronik. Di dalam perdagangan elektronik ini terdapat internet shop, atau seperti kita tahu online shop ya. Selanjutnya supply chain, yaitu rantai dari supply. Jadi apabila barang kita telah habis, pasti ada penjual lainnya akan memberikan suatu barang kepada kita. Jadi kita saling menguntungkan satu sama lain. Dan online marketing serta offline marketing. Jadi online marketing ini ya seperti tadi, yaitu toko online, dan offline marketing itu kita menjual produk kita secara offline. Dan kita masuk kepada selanjutnya, yaitu model e-business. Nah, model-model e-business ini ada banyak ya, model-model e-business, dan salah satunya itu electronic shop. Nah, electronic shop ini seperti yang telah saya jelaskan tadi, electronic shop ini adalah toko online ya, dan e-commerce, e-products, email, dan e-auction. Nah, dan selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu sejarah e-bisnis di Indonesia. Nah, sebenarnya atau sebelumnya e-bisnis dan e-commerce ini sudah ada pada zaman dahulu, sudah lama adanya. Akan tetapi karena kurangnya teknologi dan adanya alat untuk mengakses dari e-commerce atau e-bisnis ini pada zaman dulu itu sangat sulit. Jadi orang lebih tertarik untuk membeli suatu barang atau jasa secara langsung, agar tidak mengalami penipuan atau scammer dan lain-lainnya. Nah, di Indonesia sendiri e-commerce atau bisnis ini meningkat tajam pada awal pandemi, yaitu pada 2020 sebesar 33%. Nah, karena adanya pandemi dari virus corona, dan memberikan instruksi untuk membeli perlengkapan dan barang dan sebagainya, yaitu pemerintah. Jadi pemerintah memaksa kita untuk membeli suatu barang itu melalui toko online saja, karena kita pada awal pandemi itu tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Jadi pada saat itu bisnis ini berkembang sangat pesat, yaitu sebesar 33% pada tahun 2020. Nah, adapun keuntungan dari bisnis ini adalah memudahkan bisnis online untuk meluaskan jangkauan tanpa terbatas oleh geografi. Nah, bisnis ini mudah berkembangnya melalui online. Kita juga tidak perlu memerlukan suatu tempat untuk menjual suatu barang. Nah, barang-barang kita juga dikenal oleh orang banyak, dan tidak hanya di suatu tempat saja, yaitu misalnya di suatu kota atau gimana. Jadi barang kita ini bisa mencakup luar daerah lainnya, atau bisa juga negara lainnya. Nah,
Meningkatnya e-bisnis ini tidak lepas ya dari peran pemerintah seperti saya jelaskan tadi, yaitu mendorong digital ke masyarakat dan terus mengembangkan digital banking. Nah, adapun perkembangan ini jadi perkembangan ini mendorong pemerintah untuk mendorong masyarakat untuk menggunakan internet. Nah, dan selanjutnya yaitu pada awal mulanya itu pada tahun 2010-2011 toko online sudah ada pada saat itu, akan tapi banyaknya toko online fiktif, yaitu yang toko online yang websitenya di media sosial. Mereka banyaknya menggunakan modus penipuan seperti meminta transfer 50% di awal dan akan berjanji mengirimkan barang ke konsumen setelah membayar 50%. Nah, dan 50% lagi akan dibayar besoknya karena adanya alasan tergendala biaya cukai dan administrasi dari negara. Nah, jadi banyaknya modus penipuan pada saat itu. Jadi masyarakat lebih tertarik untuk membeli barang secara real time atau asli, secara offline. Jadi masyarakat tidak percaya dengan adanya toko online itu pada saat itu. Dan namun setelah konsumen membayar 50% lagi, setelah pelunasan produk terjadi, sang penipu akan menukar nomornya. Nah, ini adalah salah satu mendorong masyarakat pada saat itu tidak menggunakan toko online sebagai sarana pembelian jual beli. Nah, karena banyaknya penipuan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, untungnya sekarang pemerintah sudah menindaklanjuti hal tersebut serta sudah mengurangi adanya penipuan modus-modus yang seperti itu. Nah, jadi untuk sekarang untuk membeli barang di toko online, jual beli online itu sekarang sudah lebih aman. Nah, dan selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi perkembangan bisnis pada saat ini adalah perkembangan teknologi ya. Nah, perkembangan teknologi tidak luput pada perkembangan zaman. Nah, jadi meningkatnya penggunaan teknologi ini juga mendorong masyarakat untuk menggunakan teknologi tersebut. Nah, contohnya aja yaitu internet yang lebih cepat, smartphone yang lebih canggih, serta peralatan internet yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, dan faktor yang selanjutnya itu meningkatnya pertumbuhan penduduk. Nah, meningkatnya faktor pertumbuhan penduduk ini tidak luput juga ya dari perkembangan dari bisnis ini. Nah, perkembangan meningkatnya jumlah penduduk tidak luput pada ide-ide dari masyarakat tersebut. Jadi penduduk akan mencari cara untuk bagaimana bisnisnya ini berjalan dengan baik dan berkembang dengan pesat. Nah, yang selanjutnya itu meningkatnya penggunaan smartphone. Nah, meningkatnya penggunaan smartphone ini tidak luput juga ya, karena orang-orang pada saat ini cenderung lebih mencari hal yang lebih mudah untuk dicapai. Contohnya itu dalam membeli barang atau membeli jasa itu hanya melalui handphone tanpa bertemu dengan orang tersebut. Nah, yang selanjutnya itu meningkatnya pengguna media sosial. Nah, meningkatnya pengguna media sosial ini akan membuat orang-orang lebih cenderung untuk mengembangkan suatu bisnisnya itu melalui jalur media sosial. Nah, jadi media sosial ini sangat berguna ya untuk teman-teman yang mengembangkan bisnis baik secara online serta dapat membeli atau menjual barang lebih cepat daripada kita membuka toko di pasar-pasar. Nah, yang selanjutnya itu berkembangnya perusahaan teknologi finansial. Nah, berkembangnya perusahaan teknologi finansial ini tidak luput dari perkembangan zaman ya. Contohnya itu perkembangan pada sebuah perusahaan bank. Nah, jadi bank ini memudahkan kita untuk melakukan pembayaran.
Contohnya itu kode QR ya. Nah, di situ kita dapat membayar suatu barang secara cepat dan secara singkat gitu. Jadi tujuan dari kode QR ini memudahkan kita untuk melakukan pembayaran. Mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan tentang materi e-commerce dan e-bisnis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan saya atau perbuatan saya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.